lagi di channel Homeschooling Q. Pada kesempatan kali ini, Gozi akan melihat bagaimana sih proses penggilingan padi menjadi beras. Dan proses ini akan Gozi lihat secara langsung. Kebetulan Pak Denya Gozi mempunyai mesin penggilingan beras. Sebelum menjadi nasi, pertama-tama beras ini akan dimasak dengan air supaya melunak dan akan bisa menjadi nasi. Selanjutnya baru kita akan makan. Tapi sebelum kalian lanjutkan menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Perlu kalian ketahui bahwa pengolahan padi menjadi beras itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Ternyata sebelum kita memperoleh beras yang akan diolah menjadi nasi, ternyata masih ada beberapa proses sebelumnya loh, dan prosesnya itu masih begitu banyak. Setiap nasi yang kita nikmati di meja makan itu merupakan produk dari jerih payah para petani. Nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini membuat padi menjadi salah satu tanaman yang sangat penting di Indonesia. Setelah padi dipanen dan dipisahkan gabah dari batangnya, selanjutnya dilakukan pengeringan gabah. Sebelum diolah, gabah perlu dikeringkan terlebih dahulu hingga kelembapannya mencapai 20%. Dalam proses pengeringan ini pun diperlukan waktu beberapa hari, tergantung dengan keadaan cuaca matahari ya. Pengeringan yang dilakukan harus begitu sempurna. Dalam proses pengeringan ini, gabahnya harus sering dibolak-balik ya teman-teman, biar kering sempurna. Lalu kenapa sih sebenarnya harus biar keringnya itu sempurna? Nah, ini jawabannya. Dengan gabah proses pengeringan yang sempurna, maka akan didapatkan beras yang sempurna juga. Jadi nanti berasnya itu bisa utuh teman-teman. Berasnya itu tidak patah-patah. Tempat penggilingan padi ini usianya sudah tua ya teman-teman. Dia sudah lebih dari 30 tahun. Ini adalah peninggalan dari mbahnya Gozi. Setelah dirasa gabahnya sudah kering sempurna, selanjutnya kita bawa ke dalam mesin penggilingan padi. Itu berat loh teman-teman, kasihan ya petani itu. Selanjutnya gabah kering dimasukkan ke dalam mesin penggilingan padi pertama. Fungsi mesin pertama ini adalah untuk pengelupasan kulit gabah awal. Ini dilakukan berulang-ulang sampai 3 kali, sampai dipastikan gabahnya sudah lebih dari separuh terkelupas. Untuk di mesin yang pertama, hasilnya masih seperti ini ya. Jangan khawatir, nanti masih akan dilanjutkan di penggilingan mesin yang kedua. Ini 2 kali, di sini 3 kali. Setelah berulang-ulang 3 kali di mesin pertama, selanjutnya masuk ke penggilingan mesin yang kedua. Fungsi mesin yang kedua ini masih sama ya dengan fungsi mesin yang pertama.
yaitu untuk mengelupas kulit gabah atau kulit padi. Di mesin yang kedua pun juga sama, harus diulang sebanyak 3 kali. Nah, sekarang waktunya memasukkan padi ke dalam penggilingan mesin yang ketiga. Fungsi mesin yang ketiga ini adalah untuk membersihkan dari kulit yang masih tersisa. Proses inilah yang selanjutnya menjadi beras yang sudah bersih. Di mesin yang ketiga ini juga sama ya teman-teman, dilakukan sebanyak 3 kali atau sampai dipastikan bahwa kulit padinya sudah benar-benar bersih dan sesekali bisa dicek. Nah, demikian tadi ya teman-teman, perjuangan para petani untuk mengupas kulit padi yang selanjutnya menjadi beras yang sudah bersih. Nah, seperti ini nih, bersih kan? Putih, bersih, dan tanpa pengawet. Dari proses penggilingan padi ini akan dihasilkan sekam, bekatul, dan menir. Menir adalah beras yang kecil-kecil. Ini adalah kulit padi yang sudah tidak terpakai, biasanya dinamakan sekam. Sekam ini berfungsi untuk menggemburkan tanah sehingga bisa mempermudah akar menyerap unsur hara di dalam tanah. Sekam juga berfungsi sebagai salah satu bahan organik dan merupakan kompos bagi tanah. Bahan organik itu berfungsi untuk memperbaiki sifat fisika dan kimia di dalam tanah. Sekarang saatnya Gozi mandi bekatul. Jika ruangan ini dibuka, maka bekatulnya akan berterbangan kemana-mana karena bekaturnya terlalu lembut. Serbuk bekatul ini begitu kecil dan sangat lembut sehingga akan mudah berterbangan kemana-mana. Bahkan seisi ruangan ini penuh dengan bekatul. Bekatul itu apa sih? Bekatul itu adalah bagian bulir terluar dari padi yang terbungkus sekam. Pada umumnya, bekatul ini digunakan sebagai makanan ternak. Dan kebetulan pas kita kesini sekalian, nanti sebelum pulang ke Cirebon kita akan membawa bekatul ya teman-teman. Karena di rumah kita mempunyai peliharaan 2 ayam. Jadi bekatul ini nanti digunakan sebagai makanan ayam setiap hari. Selain bawa bekatul, kita nanti pulang juga akan membawa beras hasil selipannya Pak D. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di Cirebon kembali. Dan Gozi langsung memberi makan ayam dengan bekatul yang dibawa dari Tegal. Oke teman-teman, demikian tadi ya kegiatan Gozi liburan di rumah Mbah di Tegal. Dari membantu Pak D menjemur gabah, terus melihat proses penggilingan gabah menjadi beras,
sampai melihat bagaimana sih proses adanya sekam dan proses munculnya bekatul. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bantu subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Matur suwun dan wassalamualaikum. Dah.